Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Golagong TV? Masih lockdown. Wali Kota Bogor sudah sembuh, tapi di beberapa kota banyak bermunculan lagi. Indonesia menembus 15.000 sekarang yang terpapar corona. Sekarang tanggal 14 hari Rabu ya, 14 Mei 2020. Saya mau membicarakan tentang sesuatu yang indah yang saya alami. Apa itu? Saya mau bercerita ya. Tahun 1994 saya menghentikan novel serial Balada Si Roy di majalah Hai. Jadi persis di buku ke-10 karena banyak yang protes, terutama dari emak-emak. Jadi saya menerima surat bahwa anak mereka tidak mau sekolah, hobinya traveling terus, seperti juga balada, seperti tokoh Roy. Maka saya hentikan. Sampai tahun 96 saya bekerja di RCTI dan saya vakum menulis cerita pendek, menulis fiksi. Lalu tahun 98 saat reformasi, tahun 2000 BOI menginformasikan bahwa ada komunitas yang mengusung sastra Islami, yang mengusung sastra kemanusiaan. Saya bertanya sama BOI, itu komunitas apa? Namanya Forum Lingkar Pena. Dan BOI membuat contoh majalah. Majalahnya namanya Anida. Di dalamnya sastra Islami. Memang untuk remaja, tapi saya suka sekali di mana kemanusiaan diusung di sana. Tanpa saya sadari, setelah reformasi bergulir tahun 98, tahun 2000, BOIM menghubungi Helvi, lalu Helvi menelepon ke saya. Saya gemetar menerima telepon dari Helvi. Saya masih kerja di RCTI. Lalu Helvi menawarkan saya bergabung di Forum Lingkar Pena. Saya bilang, saya ini laki-laki dan apa bisa? Kata Helvi, bisa, nggak ada masalah. Nah, ketika saya syuting di Puncak, ada telepon masuk Halvino Berry. Dia menawarkan kerjasama dengan saya. Bagaimana kalau Mas Gong menulis 10 cerita pendek, Helvi menulis 10 cerita pendek, lalu jadilah antologi cerpen. Dan jadi saudara-saudara, judulnya Nyanyian Perjalanan bersama Helvi Tiana Rosa. Nah, lalu saya diundang ke Bandung di Masjid Salman ITB menghadiri peluncuran novel serial Aisyah Putri karangan Asma Nadia dan Pinkan karangan Maimun Herawati. Jadi teman-teman sahabat Golagong TV, ada 3 perempuan saat itu namanya Helvi Tiana Rosa. Ternyata dia dan Asma Nadia adiknya serta Maimun Herawati, merekalah pendiri Forum Lingkar Pena. Mereka mendirikan Forum Lingkar Pena tanggal 22 Februari tahun 1997 menjelang reformasi. Banyak orang bertanya kepada saya, kenapa Golagong hijrah ke Forum Lingkar Pena? Saya bilang, bukan hijrah, berkembang. Karena di Forum Lingkar Pena itu jelas sekali dengan mengusung slogannya di sini yang menarik. Slogannya adalah berbakti, berkarya dan berarti. Jadi mengusung berbakti, berkarya dan berarti bagi saya sesuatu sekali. Sering kami menyelenggarakan penulisan antologi cerita pendek, lalu royaltinya disumbangkan ke tsunami Aceh, ke Palestina, ke beberapa bencana alam lainnya. Bahkan kami melelang barang-barang berharga. Nah, itu yang paling menarik. Jadi saya mulai mengenal 3 perempuan itu. Bagi saya 3 perempuan ini adalah representasi Kartini modern. Kita sering disudutkan, terutama para perempuan Indonesia sering disudutkan sebagai perempuan yang senang bersolek. Jadi di sisi lain, sastra di Indonesia ini beragam. Ada kelompok Ayu Utami, Jenar Mesa Ayu dengan mengusung sering disebutnya sastra selangkangan. Tidak apa-apa. Di sini ada Helvi, Asma, Maimun, Intan Safitri, Afra, dan masih banyak lagi gerbong Forum Lingkar Pena. Mereka masing-masing mengisi ceruk dan mewarnai kesusastraan Indonesia. Sorry, lagi puasa. Nah, setelah itu yang paling menarik, saya dihubungi oleh siapa? Ali Muakhir dari Darmizan. Kebetulan saat itu saya tahun 2000 menulis cerita
bersambung novel Islami di koran harian Banten. Judulnya Padamu Aku Bersimpuh. Dimuat harian, lalu diterbitkan oleh Media Suhud Promo, penerbit lokal. Spirit saya memang ingin mensupport penerbit lokal, ingin menghidupkan tradisi baca dan tulis di Banten bersama relawan Rumah Dunia, terutama menggerakkan literasi baca tulis. Nah, yang paling menarik, kemudian Darmijan mengambil alih novel itu karena trilogi. Media Suhud Promo tidak sempat menggarapnya, lalu Media Suhud Promo berbesar hati menyerahkan hak ciptanya ke saya, diterbitkanlah trilogi oleh Darmijan. Nah, persinggungan pertama saya lah dengan FLV di sana, bersemangat sekali, semuanya berkah. Inilah novel pertama dari Forum Lingkar Pena yang disinetronkan untuk sinetron Ramadan. Padamu Aku Bersimpuh. Tahun 2002, Indika Entertainment memproduksi, pemainnya Isdahlia, dan menjadi sinetron Ramadan terbaik versi MUI. Setelah itu, banyak novel-novel Forum Lingkar Pena disinetronkan di RCTI, di Antv, di semua TV swasta. Asma Nadia, apalagi Habibur Rahman El Sirazi dengan ayat-ayat cintanya. Nah, jadi yang paling menarik di Forum Lingkar Pena itu apa? Membaca, menulis, membaca, menulis. Membaca, menulis, membaca, menulis. Nah, ini ketua pertamanya Helvi Tiana Rosa, judulnya Lelaki Kabut dan Boneka. Tapi yang paling fenomenal adalah ketika Mas Gagah pergi dan Hingga Batu Bicara disinetronkan, terutama yang ketika Mas Gagah pergi. Ketua Forum Lingkar Pena yang kedua adalah Irfan Hidayatullah. Ini bukunya. Saya nggak punya lagi, bukan nggak punya, saya susah nyarinya. Yang ketiga Intan Safitri. Saya mohon maaf, nggak ketemu Intan ya. Yang keempat ini dia, Sinta Yudisya. Bukunya juga banyak. Ini yang ada di saya yang ketemu, Kitab Cinta dan Patah Hati. Yang terakhir sekarang, yang ketua Forum Lingkar Pena, Afifah Afra. Ini bukunya. Apa nih, Da Konspirasio. Dia banyak bukunya. Nah, jadi Forum Lingkar Pena itu mematahkan anggapan orang bahwa Forum Lingkar Pena bukan forum lingkar perempuan karena ketuanya pernah laki-laki, yaitu Irfan Hidayatullah. Ya, Irfan Hidayatullah. Nah, lalu Asma Nadia nih, saya mau pamer buku-buku Asma Nadia. Banyak sekali. Ini Helvi, Lelaki Semesta, kumpulan cerpen. Kemudian ini Asma Nadia. Ya, Mak Naik Haji ada. Nah, ini yang fenomenal nih, Mak Naik Haji. Nah, persinggungan saya lagi dengan FLV adalah dengan Halvino Berry. Halvino Berry menerbitkan buku saya, judulnya Al-Bahri, dan ini dibuat mini seri di TV 7 kalau nggak salah. Semuanya diproduksi Indika Entertainment. Nah, apa daya tarik Forum Lingkar Pena? Jadi, sastra itu tidak bisa memuaskan semua orang. Saya, Habibur Rahman, di Dewan Pembina sekarang, sama Helvi, ini buku Habibur Rahman. Mencoba mengisi ceruk ini, bahwa tidak semua suka Jenar Mesa Ayu, suka Ayu Tami. Juga tidak semua orang suka karya Golagong, kayak Helvi. Jadi semuanya paralel. Jadi masing-masing memiliki ceruknya. Dan di situ sebetulnya istimewanya kesusastraan di Indonesia. Nah, hal yang paling menarik lagi di Forum Lingkar Pena itu adalah hilir-hulurnya. Selain mereka membaca, menulis, lalu juga melakukan pembinaan. Di hampir seluruh dunia ada cabang dan wilayah, dan mereka bergerak secara masif, yaitu melakukan pelatihan-pelatihan menulis, regenerasi dengan penulis-penulis muda. Nah, saya pernah punya pengalaman dengan beberapa komunitas keterlibatan saya di Forum Lingkar Pena. Misalnya, saya diundang ke Universitas Indonesia bersama Richard O dan Di Lestari. Kemudian beberapa orang memprotes saya, kenapa saya hijrah ke Forum Lingkar Pena. Ya, saya sekali lagi tadi mengatakan bahwa saya berkembang, dan Di Lestari juga mendukung saya, meminta pengertian kepada audiens bahwa sesuai umur, perkembangan umur, dan terutama lingkungan, itu yang mengaruhi Golagong.
tadi kita beri kesempatan Golagung untuk menulis. Kita tunggu karya berikutnya. Di Makassar lebih ekstrim. Audiensnya saya ingat sekali mencaci, maki saya, tanda kutip lah ya. Mengatakan bahwa daripada membaca buku-buku saya dan FLP lebih baik membaca Al-Quran. Saya menjawab statement dia, betul, lebih baik membaca Al-Quran daripada membaca buku-buku Forum Nikarpena. Nah, sahabat Golagung TV, saya hanya ingin mengatakan bahwa setiap penulis pada akhirnya mengabdi kepada pembacanya. Dan dia bertanggung jawab dengan apa yang dituliskannya, terutama di ruang publik. Banyak orang tidak bisa membedakan antara ruang publik dan ruang pribadi. Misalnya, saya sebagai penulis melakukan tingkah laku yang sifatnya pribadi. Misalnya saya mabuk-mabukan, minum bir, minum alkohol, bermain perempuan. Sepanjang itu tidak dibawa ke ruang publik, saya tidak akan mengganggu. Dan itu wilayah publik, tidak apa-apa. Tapi ketika itu dibawa ke ruang publik dan dia statusnya adalah penulis, itu yang jadi persoalan. Ketika saya menulis novel-novel anti korupsi misalnya, tiba-tiba saya ke ruang publik melakukan tindak pidana korupsi. Ketika saya menuliskan cerita-cerita yang mengusung nilai-nilai moral manusia, saya ke ruang publik membawa attitude saya yang tidak memiliki nilai-nilai moral. Nah, itu sebetulnya yang harus kita pahami. Jadi, seluruh komunitas yang ada di Indonesia, terutama komunitas sastra, mari kita ramaikan peta sastra Indonesia. Mari kita warnai Indonesia ini dengan kesusastraan, dengan sastra, dengan karya tulis kita. Semoga pohon sastra di Indonesia menjadi berwarna dan indah sehingga warga masyarakat Indonesia masuk ke taman sastra dengan bahagia. Dia bisa membaca karya Ayu Utami tanpa perlu dibully. Dia bisa membaca karya Helvitiana Rosa tanpa perlu dibully. Dia bisa membaca semua karya sastra beragam genre. Karena itu adalah ilmu pengetahuan. Terima kasih. Terutama buat sahabat-sahabat saya di Forum Nikarpena. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf kalau ada yang terlewat nama-nama. Tanpa bermaksud melupakan, ini semuanya faktor umur. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golagung TV tentang literasi, semua ada di sini.